Mau Allah terima, mau Allah nggak terima, tetap aku akan doain buat Mak. Insya Allah. Insya Allah. Udah selesai. Harusnya baiknya ketika masih hidup kamu berbakti kepada orang tua. Pejuang Langit, Natali Sarah terlahir dan tumbuh di keluarga non-muslim. Dulunya, ia memandang Islam dengan kebencian. Tapi segalanya berubah saat hatinya tersentuh dengan keagungan surah Al-Fatihah. Sejak itu, hidupnya yang penuh persoalan berangsur cair. Pintu-pintu rezeki terbuka dan Allah angkat derajatnya. Kini, Natali menjalani hidup dengan istiqomah, mengabdi untuk memuliakan dan mengagungkan ayat-ayat Allah. Inilah jalur langitnya. Ya Pak, ya hati-hati ya Pak. Kak Natali, Masya Allah ternyata ini kegiatannya luar biasa ya, banyak ngasih berkah buat orang-orang nih ya. Sebenarnya bukan aku doang, ibu-ibu yang ada di sini di komplek aku, Masya Allah. Wah, ini memang gerakannya bareng-bareng sama ibu-ibu komplek. Bareng-bareng, ini alhamdulillah udah 2 tahun Ya. gitu. Dan ini dari pribadi kita masing-masing, jadi memang nggak mau ngerepotin orang. Yang mau bersedekah silakan. Pejuang Langit, berbagi punya kepuasan tersendiri bagi Natali, karena amalan ini punya makna tersendiri dalam hidupnya. Dulu di matanya, Islam itu nggak baik, kesannya keras, menakutkan, bahkan berbahaya. Ditambah lagi, hidupnya nggak gampang, keluarga retak, ayah menikah lagi, masalah demi masalah bikin hatinya penuh luka. Makanya, dengan bersedekah, ingin sekali hatinya terus terjaga, lebih tenang dan lebih damai. Saya jadi ingat nasihat Nabi SAW pada seorang sahabat yang mengeluhkan kerasnya hati. Nabi SAW bersabda, "Jika engkau ingin melembutkan hatimu, berilah makanan pada orang miskin dan usaplah kepala anak yatim." Kalau dari ibu nih, ngelihat sosok Kak Natali ini seperti apa sih orangnya? Iya, orang baik. Baik, Ada ya Allah. rame, Ya. terus ya gitulah, seru lah pokoknya. Masya Allah. Kita itu nggak cuma berkumpul di seperti saat ini ya. Kalau ada kegiatan kayak 17-an, kayak Idul Adha, itu Baik. kan kompak. Pejuang Langit, Natali sekarang jadi sosok yang rajin bersilaturahmi. Ia tak pernah lepas dari kajian Islam, baik bersama kerabat artis maupun dengan ibu-ibu pengajian di lingkungannya. Ia hadir di majelis bersama para tetangga, sama-sama mencari ridho Allah, belajar ilmu, mengamalkan, dan berbagi kebaikan. Natali sungguh merasakan keberkahan dari berbagi. Setiap sedekah melembutkan hatinya, dan Allah buka pintu-pintu berkah yang semakin lebar. Dari dunia entertain sampai proyek properti yang ia geluti, semua diberi ke lapangan. Namun yang paling membuat Natali bersyukur adalah hadiah terindah dari Allah. Seorang suami yang selalu mendukungnya setelah pergolakan hidup yang penuh ujian di masa lalu. Wah, Masya Allah, kompak banget nih Bang Riza sama Kak Natali nih ya, ternyata ngurusin beginian nih. Oh, ini memang bareng-bareng? Bareng-bareng. Yang gambar, yang desain siapa? Kalau bagian gambar aku, tapi kan atas persetujuan yang punya tahu struktur bangunan. Nih kalau ditaruh gini bener gak? Masya Allah, ini banyak pejuang langit yang belum tahu. Ternyata kayak gini nih kesehariannya kalau lagi turun langsung ke lapangan ya. Bukan lagi. Wah, Ini Masya Allah. adem, biasanya Panas-panasan? Panas-panas. Udah lihat pejuang langit tuh pakai rompi begini, topi, udah lengkap semuanya nih Bang ya. Iya bener. Nah, ngomong-ngomong nih Bang, kan alhamdulillah nih, Kak Natali ini luar biasa lah istiqomahnya setelah menjadi mualaf berapa tahun lalu ya. Nah, kalau dari Abang nih ngeliat Kak Natali gimana sih istiqomahnya tuh dari dulu sampai sekarang? Gini, saya yang lahir Islam aja sama istri saya yang istilahnya dia masuk Islamnya sudah mulai dewasa lah ya. Ya. Saya malu kadang-kadang kita ngelihat dia tuh dia lebih dari saya, dia lebih mendalami Islam, masih mau belajar tentang Islam.
saya nih kayaknya udah tahu dari keturunan, jadi kayak udah nggak mau pelajarin lagi, kayak udah tahu kalau dia bener-bener dicari, dia pelajarin semuanya gitu. Baik. Itu yang bikin saya iri sama dia. Baik. Tapi nggak, sekarang kami juga belajar juga, Ya kita karena sama-sama. dia seperti itu, jadi mau nggak mau saya Jangan sebagai kalah imam dong. juga harus. Baik. Pujo Langit, Mas Rizal pun begitu bangga memiliki Natali. Baginya, istri soleha ini bukan hanya pendamping hidup, tapi juga pengingat dirinya dan teman seperjuangan menuju surga Allah, Til Jannah. Bersama-sama mereka saling menguatkan, saling mendoakan, dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Pujo Langit, Natali bilang ke saya, istiqomahnya tak lepas dari dukungan suami. Setiap langkah kebaikan selalu ada semangat dan doa darinya. Hingga saat Natali memutuskan untuk berhijab, dukungan sang suami begitu luar biasa. Membuatnya kuat, yakin, dan mantap menjalani hidup sebagai muslimah seutuhnya. Dan ternyata berhijab membuat keberkahannya semakin luas. Banget. Malah saya tanya lagi, yakin? Jangan ntar tengah jalan dilepas. Baik. Gitu. Ya, siapa sih yang nggak mau istri berhijab ya? Cuma saya nggak mau ntar dia cuma nyoba-nyoba terus sampai tengah jalan lepas, kan sayang. Iya. Tapi ternyata emang dia beneran dibuktiin sampai sekarang. Alhamdulillah. Tanpa harus sebagai suami memaksakan ya hijab, dia sendiri yang mau. Alhamdulillah. Pujo Langit, rezeki Natali mengalir sejak ia memeluk Islam. Bukan hanya saat memutuskan berhijab, tapi sejak pertama kali hatinya ikhlas menjadi seorang muslimah. Allah memang memberi ujian, namun setiap ujian selalu berbuah balasan indah. Pintu rezeki dibuka, ketenangan hati dikaruniakan, dan hidupnya kini dipenuhi berkah. Alhamdulillah, ya memang udah takdir Allah ya. Jadi ketika aku di situ jauh sama keluarga karena aku masuk memeluk Islam gitu ya. Kan ada beberapa saudara-saudaraku yang non muslim yang ya sebenarnya itu hal normal ya. Hal normal buat kita kalau keluarganya itu mungkin posisi aku tuh yang nggak terlalu banyak yang support gitu. Tapi di situ aku yakin Allah kasih hadiah pasti yang lebih baik. Salah satu usaha Natali adalah membuat kaligrafi. Siapa sangka, dari cintanya pada Al-Quran, Allah bukakan rezeki yang tak pernah diduga. Setiap goresan huruf bukan hanya jadi seni, tapi juga jalan berkah baginya. Kaligrafinya ini kita mencetak ya, jadi ngeprint gitu. Baik. Walaupun memang ini hasil desain kita, jadi misalkan tulisan basmalahnya itu besar, itu emang hasil kreasi kita, tapi kita untuk membuat kaligrafinya itu belum bisa nulis sendiri. Baik, gitu. baik, Masya Allah. Kecintaan Natali pada ayat Al-Quran bukan tanpa alasan, karena melalui Al-Quran, khususnya surah Al-Fatihah, Allah bukakan pintu hidayah baginya. Masih lekat dalam ingatan Natali saat ia broken home. Lantaran masalah dalam keluarganya, Natali justru terinspirasi dari teman-temannya untuk lebih dekat mengenal Islam. Puncaknya, sebuah mimpi yang menurutnya aneh, tapi terasa nyata. Mimpi yang mengenalkan dirinya pada surah Al-Fatihah. Iya, jadi waktu aku mualaf ya, jadi aku bermimpi itu bertemu dengan kakek-kakek jubah putih gitu, terus dengan jenggot putih, bewok, terus ngasih tahu gitu, Sarah, kalau kamu sedih, senang, bahagia, takut, kamu baca ya Al-Fatihah gitu. Iya. Terus aku bisa baca aja di waktu itu ya, hafal. Padahal kan aku belum memeluk agama Islam ya, belum muslim gitu. Iya. Cuman tahu sepenggal-penggal doang karena dari SD selalu mendengar aja gitu, nggak hafal nggak apa gitu. Iya. Jadi begitu terus mimpinya didatengin sampai akhirnya aku ketemu Ustadz. Maksudnya nanya-nanya sama teman-teman gitu. Ini Al-Fatihah apa sih? Kenapa ya? Disuruhnya bacanya itu dan gue hafal gitu. Jadi dari situ lama-lama yakin, lama-lama mantep gitu, pengen mantepin. Surah Al-Fatihah, surah pendek yang entah kenapa terasa luar biasa hangat. Seolah Allah langsung menyapa hati Natali. Surah pertama dalam Al-Quran ini dirasakan seperti kunci persoalan hidup. Semua masalah seakan tuntas dengan Al-Fatihah. Di suatu saat momennya
aku yang ngajak mereka untuk kapan lagi ke Darul Tauhid. Mau dong. Masya Allah. Apa? Kayak malah tuh aku tuh kayak aus gitu, kayak kepengen Allah tuh deket gitu. Di saat aku momen kayak gitu tuh kayak butuh kehangatan tuh nggak dari mana-mana, tapi dari lingkungan dan juga Allah yang dengerin gitu. Kok sayang banget ya, kok bisa kayak gini ya gitu. Tapi walaupun aku tuh mikir banyak banget ya, jadi antara nih pasti kalau aku masuk Islam keluarga aku udah macem-macem nih pikirannya, udah aku juga pun punya pikiran yang macem-macem. Tapi pasti sih Allah kasih yang terbaik nih hadiahnya gitu. Jadi udah aku nyaman dengan keadaan aku saat itu gitu. Aku mau belajar, aku mau tahu Islam itu lebih dalam lagi, mau tahu damainya Islam itu lebih baik lagi. Saya jadi ingat dahsyatnya surah Fatihah yang diajarkan guru saya. Surah ini pendek, tapi keagungannya luar biasa. Karena surah ini induk dari seluruh isi surat dalam Al-Quran. Seorang sahabat Nabi pernah dijanjikan akan diajarkan surah paling agung dalam Al-Quran. Ketika sahabat itu menanyakannya lagi, Nabi SAW bersabda, Alhamdulillahirabbil alamin. Dia adalah 7 ayat yang berulang-ulang dan Al-Quran Al-Azim yang diberikan kepadaku. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jadi seperti itu tuh. Tapi tuh di mimpi aku bacanya tuh kayak kesannya ada setan. Aku baca itu. Aku lagi sedih, aku baca itu. Aku bahagia, aku baca itu. Jadi kok nih artinya cuma segini kok, maknanya dalam banget gitu. Ya, walaupun memang ketika aku baca surat-surat lain banyak juga yang favorit ya, pendek-pendek tapi maknanya tuh dalam gitu. Sedikit cuma 3 ayat dalam, tapi memang itu yang menjadi pedoman aku juga. Dengerin dan baca ayatnya, artinya ya Allah kok secinta itu gitu, seindah itu gitu. Jadi Masya Allah. Jadi Allah tuh baik banget, Masya Allah. Dan aku bersyukur walaupun di kondisi aku yang segini, walaupun ya aku belum sempurna banget, cara berpakaian, pribadinya juga belum terlalu yang gimana gitu ya, yang netizen harapkan. Tapi insya Allah bismillah, doain juga ya. Jadi aku tentunya, Kak. Masih terus selalu belajar, istiqomah. Surah inilah yang memantapkan hatinya untuk hijrah menjadi seorang muslimah. Nah, nih Anof, ini salah satu ini buku tuntunan aku, sholat, sholawat, dan doa pada zaman awal-awal aku baru masuk Islam, baru masuk mualaf tuh sama temen-temen dikasih. Sebenarnya ada beberapa, tapi ini yang paling favorit karena di sini kan ada surat-surat pendek, ada doa dan sholawat. Jadi dibukanya itu gampang. Waktu itu belum bisa baca Quran, jadi di sini ada Latinnya, ada artinya. Terus nggak boring ya. Ini sampai bentukannya udah begini ya, udah sampai lepas. copot-copot ya. Pejuang Langit, buku doa dan zikir ini menjadi saksi bisu jalan Natali saat memeluk Islam, penuh dengan perjuangan dan berkelok, justru setelah 2 kalimat syahadat terucap. Ujiannya begitu berat, belajar sholat diam-diam, sampai-sampai ia sempat diasingkan keluarga. Meski begitu, Natali tetap sayang keluarganya. Meski sempat ibunya menolak, namun pada akhirnya keistiqomahannya belajar membuat ibunya lah yang paling mendukungnya menjadi muslim. Allahu Akbar. Terus mama juga nanya, kamu tuh kayak udah curiga gitu, kamu tuh lagi belajar ya agama Islam ya. Terus aku bilang, aku deh takut ya mau ngomongnya tuh dibilang iya apa enggak apa iya. Tapi mama aku nggak boleh, bukan ngomong gitu. Dia cuma ngomong gini, belajarnya yang benar ya. Maksudnya
jangan yang sesat gitu Mas. Baik. Jadi kalau mau cari tahu belajar agama Islam cari yang benar, karena sebenarnya kata mama semua agama itu baik gitu. Kan kebetulan mama tuh adik sama kakaknya yang cowok tuh muslim. Oh. Jadi dia juga lebih akrab dengan adik kakaknya yang cowok itu. Jadi support aja bagi dia. Mama sih sebenarnya menyayangkan karena dia sayang gitu. Tapi ya dia juga nggak bisa ya Melarang gitu ya? melarang gitu ya, karena mungkin ini takdir atau apa pikiran mama. Intinya ya udah mama ngedukung asal kamu yang benar belajar agamanya gitu. Pejuang Langit, Natali bilang ke saya, beliau mencoba menjadi sosok solehah dan terus belajar Islam. Itu semua salah satunya untuk mendiang sang ibu. Natali menyerahkan semua doanya kepada sang pemilik langit dan bumi. Kita anak-anak tuh sekarang udah pada gede baru berpikir kalau kita tuh dulu bandel-bandel ya. Kita kenapa nggak kasihan sama mama gitu. Jadi baru insaf, baru sadar itu kita setelah mama nggak ada. Jadi kenapa kita nyakitin mama ya? Maksudnya suka ngelawan kadang-kadang karena belajar agamanya belum bener ya. Jadi kayak ada penyesalan yang kok aku nggak bener-bener rapih banget sih waktu mama masih hidup. Jadi kalau seandainya mama denger tuh aku bilang, mama minta maaf ya kalau Sarah tuh dulu jadi anak kurang baik. Sarah tuh masih banyak kekurangan, tapi Sarah bersyukur, terima kasih mama udah membimbing Sarah, udah mau dengerin dan nerima Sarah sehingga merangkul terus gitu, ngingetin, mau mendukung dan mensupport. Jadi kalau seandainya kita nih nggak usah mikir yang macem-macem dulu ya. Jadi kalau memang mau Allah terima, mau Allah nggak terima, tetap aku akan doain buat Insya Allah. Masih Allah. Jadi walaupun kata Ustadz udah selesai, harusnya baiknya ketika masih hidup kamu berbakti kepada orang tua. Pejuang Langit, air mata dan perjuangannya tidak sia-sia karena Natali membuktikan bahwa puluhan tahun beliau istiqomah menjadi sosok muslimah, semuanya bisa ia lalui karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sana, Allah memberikan keberkahan melalui jalur langit lain, mengobati masa lalunya dengan rezeki dari segala arah, keluarga yang harmonis, suami yang mencintainya, dan rumah yang penuh keberkahan. Masya Allah. Aku sama suami yang desain, jadi sebenarnya gini ceritanya, itu mau beli tanah di belakang rumah kita, tapi sama yang punyanya belum mau dijual. Baik. Terus kita waktu itu COVID kan, kita ngapain ya nih, gabut. Akhirnya kita nggak, karena kekurangan lahan di rumah kita, dan rumah kita maksudnya bukan yang terlalu luas banget di pekarangannya, jadi kita naik ke atas. Baik. Kepikiran kita bikin rooftop aja deh, rooftopnya lucu gitu, kayak ke pantai-pantaian. Jadi kita konsep di bawah American, di atas tuh bohemian. Wah, Masya Allah. Kan gak ada masalah ya, karena di Iya. luar konten di bawah gitu. Ya udah kita bikin. Bismillah barengan, aku yang gambar, maunya gini sama suami. Oke, gini. Oke, jadi gitu. Alhamdulillah, penuh berkah nih rumah nih. Pejuang Langit, guru ngaji saya pernah bilang, keberkahan yang paling tidak ternilai adalah merasakan manisnya iman Islam. Karena di saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima hambanya sebagai Rabb-nya. Sebuah karunia yang tak ternilai dan harus dijaga sampai akhir hayat. Allahu Akbar. Rasulullah SAW pun bersabda, tidaklah seorang hamba merasakan manisnya iman hingga ia ridho Allah sebagai Rabb-nya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad SAW sebagai Rasul-Nya. Hadis riwayat Muslim. Qadarullah-nya hidayah pertama dari Allah tuh syuting sinetron pakai jilbab. Dan di situ tuh mulai ada perasaan kayak kalau buka pakai jilbab, syuting, terus pas dibuka kayak kok aneh ya rasanya, sampai tiba-tiba ada satu momen, ada skenario Kak. Ceritanya aku punya sahabat di kuliah itu nggak pakai jilbab, terus aku nanya, kamu kapan pakai jilbab? Tiba-tiba di situ jawabannya gini, aku jilbabin hati aja dulu. Dan di situ jawaban aku adalah, kamu tahu nggak hijab itu artinya menutup. Kalau kamu menghijabi hati kamu, maka kamu menutup hati kamu dari Allah, kata dia. Akhirnya aku izinlah buat nutup aurat.